Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berdiferensiasi part 2 bersama saya Winarti. Bagi teman-teman yang belum melihat tayangan pembelajaran berdiferensiasi part 1, bisa lihat pada channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Teman-teman sudah siap? Yuk kita simak slide berikutnya. Sebelum mendiferensiasikan pembelajaran, maka kita harus mengenal apa saja yang didiferensiasikan. Artinya kita harus mengenal jenis-jenis diferensiasi. Diferensiasi ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Diferensiasi konten pembelajaran mengacu pada penyediaan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa individual. Ini melibatkan penyesuaian konten atau isi pembelajaran agar relevan dan menantang bagi setiap siswa dalam kelas. Tujuan dari diferensiasi konten pembelajaran adalah memastikan bahwa siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan relevan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Atau lebih simpelnya, menyampaikan format pembelajaran kepada siswa, tetapi bukan berarti menurunkan standar kurikulumnya ya. Contoh diferensiasi konten, misalnya Bu Win memberikan diferensiasi sumber belajar dalam memberikan materi pembelajaran. Ada siswa yang belajar melalui video yang bisa diakses pada media sosial. Ada juga yang melalui infografis yang lebih terstruktur. Ada yang melalui web dan ada pula yang melalui rekaman audio. Jadi contoh yang dilakukan oleh Bu Win memberikan kebebasan kepada anak untuk mencari sumber belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Next, diferensiasi proses. Diferensiasi proses pembelajaran merujuk pada pendekatan yang berbeda dalam cara siswa belajar dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Hal ini melibatkan penggunaan strategi pengajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, preferensi, dan kebutuhan individual siswa. Tujuan dari diferensiasi proses pembelajaran adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memaksimalkan potensi pembelajaran mereka. Diferensiasi proses meliputi metode pengajaran yang beragam, penggunaan sumber daya yang berbeda, penugasan kelompok yang fleksibel, rencana pembelajaran individual, penyediaan pilihan dan fleksibilitas, dukungan dan bimbingan tambahan. Kita ulas satu persatu ya teman-teman. Metode pengajaran yang beragam, guru dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek berbasis praktik, pembelajaran berbasis masalah, ataupun pembelajaran kolaboratif. Penggunaan sumber daya yang berbeda, guru dapat menggunakan berbagai sumber daya dan alat pembelajaran termasuk buku teks, bahan bacaan tambahan, media sosial, perangkat lunak interaktif, dan sumber daya online. Penugasan kelompok yang fleksibel, guru dapat membentuk kelompok belajar yang fleksibel berdasarkan kemampuan, minat, atau gaya belajar siswa. Kelompok-kelompok ini dapat bekerja secara independen atau bekerja sama dalam kolaborasi. Sedangkan pembelajaran individual, guru dapat merancang rencana pembelajaran individual yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Rencana ini dapat mencakup langkah-langkah khusus, pengajaran langsung tambahan, bimbingan individual, atau sumber daya pembelajaran yang disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa secara spesifik. Kemudian untuk penyediaan pilihan dan fleksibilitas, guru dapat memberikan pilihan dan fleksibilitas dalam tugas atau kegiatan pembelajaran. Misalnya,
Siswa dapat diberikan pilihan topik, metode penyelesaian tugas, atau cara mereka menyajikan hasil pembelajaran. Terakhir, dukungan dan bimbingan tambahan. Siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dapat diberikan bimbingan atau instruksi langsung secara individual. Guru dapat menyediakan bimbingan tambahan, menjelaskan konsep yang lebih rinci, atau memberikan dukungan khusus sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, diferensiasi proses itu simpelnya adalah bagaimana cara siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Contohnya, Bu Win dalam proses pembelajaran meminta siswa untuk melakukan diskusi dengan teman satu kelasnya ataupun dengan tutor sebaya. Berikutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi produk pembelajaran mengacu pada kemampuan guru untuk memodifikasi produk hasil belajar. Contohnya, Bu Win meminta siswa untuk membuat info digital. Kemudian siswa diberi kebebasan untuk memilih media yang digunakan, apakah poster, video, audio, ataupun situs web. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya semua keputusan dan tindakan yang kita ambil harus berpihak kepada siswa atau murid untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus memihak kepada siswa sesuai dengan kodrat anak. Kita sebagai guru adalah penuntun, bukan penuntut. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share.